Selain Tanjaka Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Toy Iskandar langsung dari jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang rekan Toy, seperti apakah kondisi terkini di jalur arteri Cirebon? Apakah masih terjadi kepadatan sepeda motor sejak pagi di sana hingga siang ini? Ya, selamat siang. Dan juga pemirsa dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu persimpangan 4 Palimanan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana hari ini merupakan hari puncak kedua arus balik yang bergerak dari arah kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke ibu kota seperti Jakarta dan Bandung ini terlihat masih mengalami kepadatan, di mana pada pagi hari tadi sekitar jam 8, kendaraan sepeda motor ini terjebak kemacetan hingga 1 kilometer lebih, dan di mana pada pukul jam 10 pagi ini, kendaraan sepeda motor ini terus membanjiri di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Dan kemacetan ini pun kerap terjadi di sejumlah titik persimpangan, dan di mana kepadatan atau kemacetan ini sudah mengular 3 kilometer, dan di mana kepadatan ini dengan adanya membludak,nya jumlah volume kendaraan yang melintasi di jalur arteri seperti. Dan sampai saat ini sudah petugas kepolisian untuk mengarahkan, dan kita akan melihat di mana ribuan kendaraan ini dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ini terus melintasi dan memadati jalur arteri Cirebon sendiri, Nah, di mana iring-iringan kendaraan terus bergerak melintasi, dan di mana juga menurut data dari Disub Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon ini tercatat sudah 34.000 kendaraan, dari sejak 12 dini hari hingga jam 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini, kendaraan yang terus secara datang bergelombol ini bisa mencapai sudah 54.000 kendaraan, pada untuk jam 10 siang ini. Dan di mana kepadatan ini, semakin siang semakin padat, karena lantaran pemudik masih terjebak kepadatan di sejumlah daerah seperti di jalur arteri Brebes, terus Tegal, dan sejumlah kota lainnya, dan di mana pemudik ini akan terjebak titik-titik persimpangan, di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri ada 5 titik kepadatan, di mana salah satunya di Terminal Harjamukti, terus di persimpangan Sanggraksan, Pemuda, terus lalu persimpangan Pleret hingga persimpangan... Ya pemirsa, usai berlebaran di kampung halaman, para pemudik mulai kembali ke perantauan. Sejak subuh tadi, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah ramai oleh pemudik. Ini dia pemirsa, penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen. Karena libur lebaran sebentar lagi usai, mereka kembali pulang ke Jakarta dan sekitarnya untuk melanjutkan berbagai aktivitas. Pada masa arus balik ini, stasiun Pasar Senen menjadi tempat favorit pemberhentian para pemudik yang kembali ke Jakarta. Puncak arus balik di stasiun Pasar Senen diprediksi terjadi dari 4 hingga 6 April. Terlihat sejak pagi sudah banyak pemudik yang kembali ke Jakarta. Puluhan ribu pemudik kereta api diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta usai berlebaran di kampung halaman. Jumlah keberangkatan pemudik diprediksi terus meningkat hingga malam nanti.
Geliat arus balik libur lebaran terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu siang. Mayoritas penumpang kereta api ini akan diberangkatkan ke sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Usai menghabiskan libur lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, hingga Sabtu siang jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 penumpang. Sementara untuk akumulasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 29.000 penumpang. Dan diprediksi akan terus meningkat hingga lebih dari 31.000 penumpang pada Sabtu malam. Dari stasiun Tugu, Yogyakarta, kami memberangkatkan sebanyak 11.000 pelanggan dan secara global di Daop 6 Yogyakarta kami memberangkatkan sebanyak 29.000 pelanggan dan ini akan bertambah terus hingga tengah malam nanti. Kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 31.000 pada hari ini. Puncak kepadatan arus balik pemudik kereta dari Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April 2025. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu ASDP memprediksi malam ini akan menjadi puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 35.000 kendaraan dari Pulau Sumatera akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Kami prediksi hari ini H+4 Lebaran itu adalah arus balik masyarakat dari Sumatera ke Pulau Jawa, dan tercatat sampai dengan pukul 16.30 masyarakat yang sudah reservasi untuk kembali ke Jakarta ke Pulau Jawa itu sudah sekitar 30.000, dan ini akan terus meningkat sampai nanti malam. Dan kami prediksi malam ini adalah puncaknya arus balik. Kami prediksi sekitar angkanya 35 ribuan kendaraan yang akan melintas dari Sumatera ke Jawa. Nah, untuk perbandingannya, hari kemarin itu dari pukul 00 sampai dengan 23.59.00 H+3 itu jumlah pengendara atau kendaraan yang menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa itu sekitar 28.000. Artinya pada hari ini. Pada momen puncak arus balik 2025, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dipadati oleh para calon penumpang yang akan bertolak dari Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Pada periode puncak arus balik 2025 yang jatuh mulai tanggal 5 hingga 7 April 2025, Pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 127.000 penumpang dengan 35.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera. Keramaian arus balik diprediksi terjadi hingga tanggal 7 April 2025 besok. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Adapun terkait lokasi yang diperuntukkan sebagai area delaying system maupun buffer zone, yakni di kilometer 87B, 67B, 49B, 33B, dan kilometer 20B. Pemudik jalur udara mulai kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah kedatangan pemudik telah mencapai 95.000 orang. Ribuan penumpang pesawat tiba di area kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sejumlah pemudik jalur udara tiba lebih awal usai menghabiskan libur maupun pulang kampung dari sejumlah kota besar di Indonesia. Mayoritas pemudik tiba dari kota Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang memilih kembali pada hari Sabtu, sebelum berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Sabtu siang tercatat pergerakan penumpang mencapai 168.000.
Dengan rincian 92.000 penumpang yang tiba dan 76.000 penumpang yang keluar melalui bandara ini. Sementara itu pergerakan pesawat tercatat mencapai 1.071 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat dari pendataan bahwa hari ini akan ada 168.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 168.000 ini, 60% atau kurang lebih 95.000 adalah orang yang datang atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan atau mempertebal personil untuk pengaturan di gate-gate kedatangan ataupun terminal-terminal kedatangan. Pengelola Bandara Suta memprediksi jumlah penumpang pesawat pada arus balik Lebaran masih akan meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Puncak arus balik Lebaran sudah mulai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Diperkirakan lebih dari 6.000 penumpang akan tiba di Jakarta melalui Terminal Kalideres. H+5 angkutan Lebaran, Terminal Kalideres ramai oleh pemudik yang baru tiba di Jakarta. Sebanyak 113 bus kembali ke Terminal Kalideres dengan membawa total 3.000 penumpang. Diperkirakan per tanggal 6 April merupakan puncak arus balik di Terminal Kalideres dan hingga nanti malam akan ada 6.000 lebih penumpang bus yang tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang tiba, Terminal Kalideres bekerjasama dengan personil tim gabungan dan Dinas Kesehatan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang.